Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Heroni Saputra dari kelas C akan mempresentasikan tentang ringkasan paper dari 25 Avenue and Union Pacific Great Separation. Ya, dokumen ini berisi tentang studi rekayasa nilai di lokasi di Bellwood dan Melrose Park, Illinois. Studi rekayasa nilai ini terjadi pada awal pengembangan proyek ketika proyek berjalan sekitar 30% dan tim desain mampu mengimplementasikan rekomendasi sebagai bagian dari konsep berkelanjutan proses evaluasi. Sesuai dengan tujuan value engineering untuk meningkatkan nilai dengan cara mengurangi biaya tanpa mengurangi kualitas fungsi. Tim value engineering mengidentifikasi aja 17 ide, 6 saran desain, dan 16 rekomendasi untuk implementasi proyek dengan potensi penghematan biaya sekitar $1.713 berdasarkan evaluasi kerja dan biaya. Ide-ide ini berasal dari menganalisa biaya konstruksi, mengidentifikasi bidang-bidang risiko potensial yang terkait dengan jadwal kinerja dan biaya konstruksi, dan mendiskusikan harapan studi value engineering. Terkait studi proyek sendiri, sasaran program efisiensi lingkungan dan transportasi wilayah Chicago atau CREATE adalah untuk meningkatkan operasi pengiriman barang dan kereta api penumpang, dan untuk meningkatkan operasi jalan raya di wilayah metropolitan Chicago sambil mengurangi dampak lingkungan dari operasi kereta api pada masyarakat umum. Selain itu, program CREATE mengusulkan perubahan ulang layanan Metra yang ada untuk membantu Metra masuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka untuk melayani daerah secara memadai. Tujuan dari proyek ini adalah untuk memberikan pemisahan kelas antara Jalan 25th Avenue dan kereta api Union Pacific. Proyek ini disponsori secara lokal oleh Village of Melrose Park, Bellwood, dan Maywood. Nah, berikut bisa dilihat jalan dari 25th Avenue-nya. Berikut adalah kondisi existing. Tujuan dan sasaran proyek. Yang pertama adalah untuk menghilangkan kemacetan lalu lintas di 25th Avenue. Yang kedua, tingkatkan keamanan, tingkatkan operasi lalu lintas, mengakomodasi akses komersial, tingkatkan persimpangan Grand Street. Kendala dari studi value engineering adalah yang pertama, kendala situs dan penglihatan, susunan acara, akuisisi tanah atau akuisisi hak guna lahan, relokasi utilitas yang ada di sekitar jalan 25th Avenue, akses ke bisnis lokal, dan koordinasi pemangku kepentingan pada jalan tersebut. Pada tahap ini, tahap studi value engineering itu ada 7 ya. Jadi yang pertama prastudi, tahap informasi, fase analisis fungsi, fase kreatif, fase evaluasi, fase pengembangan, dan fase presentasi. Ya, berikut adalah saya akan menjelaskan satu persatu tentang daftar ide pengembangannya dari value engineering ini. Yang pertama adalah tim VE merekomendasikan agar tim desain memperbarui jadwal proyek fase 2 untuk mencerminkan kegiatan dan jangka waktu diperlukan dengan menggunakan kebijakan dan prosedur pembebasan lahan IDOT. Tim VE merekomendasikan agar agensi lokal menggunakan staf atau perusahaan prasertifikasi yang berhasil menavigasi lahan IDOT proses akuisisi pada proyek sebelumnya. Selain itu, agen lokal harus mencari otoritas cepat mengambil dari Illinois legislatif dari Liga Kota Illinois. Tim VE merekomendasikan agar tim desain meninjau, memperbarui, dan memperbaiki jadwal terlampir yang mencakup ulasan dan proses pengiriman dan durasi. Yang keempat, jadwal baru telah dikembangkan oleh tim VE yang memperhitungkan proses dan prosedur aktual kerangka waktu dari berbagai tugas utama. Tujuannya adalah untuk memberikan jadwal yang realistis kepada tim desain serta untuk menguraikannya jalur kritis sehingga sumber daya dapat diterapkan pada kegiatan-kegiatan yang memiliki dampak besar pada penyelesaian proyek konstruksi. Yang kelima adalah mengadakan lokakarya tinjauan desain staff desainer untuk meninjau paket pengiriman sebelum mentransmisikan ke IDOT dan agen peninjau. Mengadakan tim peninjau desain IDOT multidisiplin untuk meninjau dan mengomentari rencana di suatu lokasi desain sama untuk mempercepat proses peninjauan. Yang keenam adalah tim VE merekomendasikan agar dua kontrak di muka dipertimbangkan untuk merampingkan keseluruhan kegiatan konstruksi juga untuk meminimalkan penutupan 25th Avenue. Kontrak di muka untuk saluran pembuangan sanitasi, saluran air, dan pembongkaran bangunan. Kontrak di muka untuk fabrikasi kontrak baja. Berdasarkan tinjauan awal tim VE dan perbedaan yang dirujuk dalam laporan di atas,
Tim VM merekomendasikan evaluasi lebih lanjut dari desain drainase dan ini telah menghasilkan evaluasi 3 item desain drainase spesifik tercantum dalam STM2, STM3, dan STM4. Tim VE menyarankan evaluasi ulang perhitungan stormwater untuk menghasilkan pencatatan volume penyimpangan yang diperbarui, rancangan sistem pengangkutan awal sesuai dengan bab 12 LDS untuk menentukan apakah usulan penahan besar struktur diperlukan. Juga direkomendasikan agar tim proyek mengeksplorasi kegiatan banjir di luar batas proyek yang akan mempengaruhi saluran pembuangan berukuran kecil. Mungkin masalah lain akan terjadi jika ada badai saluran pembuangan berukuran terlalu kecil seperti yang diperlihatkan oleh perhitungan. Pembaharuan profil jalan, pemindahan dan penggantian pipa terletak di area proyek, dan profil jalan yang diperbarui dapat meningkatkan masalah antara yang dilaporkan dalam LDS. Tim VE merekomendasikan penghapusan gurung-gurung kotak besar untuk penahanan yang tampaknya tidak diperlukan berdasarkan arus perhitungan. Namun jika diperlukan berdasarkan evaluasi terbaru rekomendasi STM2, tim VE mendukung ide merelokasi fasilitas penahanan stormwater ke area properti yang diperoleh. Tim VE merekomendasikan agar tim desain mengevaluasi kembali perlunya lubang pembatas khusus. Struktur ini sering besar, sulit untuk dipasang, dan beberapa memiliki kenaikan harga yang besar di atas manhole tipe A standar. Selanjutnya, jika tugas desain jembatan dan tinjauan IDOT pada jadwal jalur kritis libatkan firma peer review IDOT yang dapat diterima untuk meninjau dan menyatakan bahwa dokumen desain memenuhi standar IDOT. Proses ini akan menghemat beberapa minggu. Gunakan steel plate girder dengan web dalam 40 inci daripada web dalam 40 inci. Pindahkan penyangga selatan 10 kaki lebih jauh ke utara dan dermaga selatan dermaga 1 5 kaki jauh ke utara. Tim VE merekomendasikan menggunakan penyangga semi-integral untuk struktur ini. Tim VE merekomendasikan agar tim desain mempertimbangkan untuk menggunakan fondasi poros bor untuk proyek ini. Tim VE terasa sangat bahwa tiang pancang akan menjadi biaya yang lebih besar ketika mempertimbangkan efek samping dari properti yang rusak dari bangunan terdekat yang kemudian akan memaksa konstruksi poros yang dibuat selama konstruksi. Selanjutnya, tim VE merekomendasikan agar tim desain menyelidiki ide lebih lanjut. Tim VE merekomendasikan agar pagar dengan akses gerbang ke Main Street di persimpangan dengan jembatan untuk cozy access O'Brien. Gerbang bisa dibuka selama jam kerja normal dengan signage untuk membatasi akses. Selain itu, signage bisa atau harus diimplementasikan di jalan-jalan perumahan untuk membatasi lalu lintas truk dari akses melalui lingkungan jalanan, jalan 20 hingga 24. Ini akan membutuhkan lalu lintas truk untuk mengeluarkan N19 Avenue atau Broadway Avenue. Tim VE merekomendasikan agar konsep jalan memutar dikoordinasikan lebih awal dengan kota setempat dan IDOT untuk mengonfirmasi arahan untuk kegiatan desain fase 2. Rekomendasi ini didasarkan pada diskusi lokakarya VE bahwa lokal agensi akan lebih suka menggunakan North Avenue versus Lake Street, serta dokumentasi PDR yang mengidentifikasi potensi konflik dengan kontrak IDOT lainnya. Tim VE merekomendasikan agar tim desain mengkonfirmasi atau memasukkan persyaratan desain ke semua trotoar yang diusulkan rancangan. Ini dapat mencakup tetapi mungkin tidak terbatas pada penyediakan area udara yang rata sepanjang Transfer Avenue ke 25. Tim VE merekomendasikan agar sebidang tanah tambahan lebarnya sekitar 15 kaki diperoleh di sisi barat 25th Avenue agar antara Grand Street dan Upper Road. Daerah ini akan menyediakan akses dari selatan untuk mempertahankan struktur yang diusulkan. Berikut semua sudah saya presentasikan terkait rangkuman paper dari value engineering di jalan 25th Avenue. Sekian, terima kasih.